Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para peserta Simposium Ekonomi Islam Al-Barakah yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan pengantar pada simposium tahunan Ekonomi Islam Al-Barakah yang ke-40 dan merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berbicara pada forum ekonomi Islam tertua yang diikuti oleh pemerhati ekonomi Islam, para ahli fikih syariah, serta para ahli hukum Islam dari seluruh dunia. Saat ini COVID-19 menjadi pandemi global yang menyerang hampir semua negara di dunia. Dampak yang ditimbulkan sangat luas dan multidimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan kebijakan khusus untuk menanggulanginya. Di antara dampak yang terimbas cukup dalam adalah bidang ekonomi. Hampir semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan ada beberapa negara yang ekonominya terdampak sangat serius sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Pandemi COVID-19 dan segala dampaknya merupakan pengalaman baru bagi kita semua, sehingga pemerintah menjadi gamang dalam mengambil keputusan untuk menanggulanginya. Dunia membutuhkan gagasan baru. Disinilah peran fikih Islam sangat diharapkan untuk memberikan pencerahan dan petunjuk agar kebijakan terbaik dapat diambil. Saya yakin fikih Islam dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran untuk mengatasi pandemi COVID-19 beserta seluruh dampaknya. Saya merasa yakin karena fikih Islam dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat seluruh dunia. Fikih Islam tidak dimaksudkan untuk menyulitkan kehidupan. Fikih Islam merupakan solusi bagi kehidupan umat manusia, termasuk solusi untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kehidupan keagamaan. Para ulama di hampir semua negara, terutama yang berpenduduk muslim, melakukan telaah ulang, i'adatun nazar terhadap pandangan keagamaannya, karena sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan kondisi pandemi yang ada. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang lebih relevan dengan kondisi pandemi. Fatwa baru tersebut menjadi panduan umat Islam di negara masing-masing bagaimana melaksanakan ibadah di tengah pandemi COVID-19, baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya. Tentang tata cara pemulasaraan jenazah, tahjizul janaiz, pasien COVID-19 positif yang sesuai protokol kesehatan, dan fatwa terkait instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai mitigasi dampak pandemi COVID-19. Pada dasarnya ajaran Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk menyulitkan pemeluknya. Dalam menjalankan ibadah ada yang bisa dilakukan dengan cara yang normal, azimah, yaitu ketika dilakukan di situasi normal, namun dalam kondisi tidak normal atau dalam kondisi tidak normal, pelaksanaan ibadah bisa dilakukan dengan menyesuaikan kondisi yang ada.
Kondisi tidak normal tersebut bisa berupa masyakkah atau darurah syar'iyah. Dua-duanya menjadi alasan adanya keringanan rukhsah dalam menjalankan ajaran Islam. Sehingga hukum Islam mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Murunatul fiqhil islami, sesuai dengan kondisi yang ada. Hal itu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Fleksibilitas hukum Islam, murunatul fiqhil islami tersebut menjadi ruh fatwa para ulama di masa pandemi COVID-19 ini. Pada dasarnya hal itu sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariah atau maqasidus syariah. Ada tingkat maratib penerapan maqasidus syariah sebagai landasan. Penetapan satu fatwa. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menjadikan hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa, menjadi pertimbangan paling utama dalam menetapkan fatwa. Karena tidak ada alternatif penggantinya. Sedangkan hifdzuddin, menjaga keberlangsungan agama, menjadi urutan berikutnya karena ada alternatifnya, yaitu penerapan rukhsah, kemudahan. Dan kemudian baru mempertimbangkan 3 maqasid syariah lainnya, yakni hifdzul mal, hifdzul aqal, dan hifdzun nasal atau al-'ard. Motivasi hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa, menjadi pertimbangan utama kami di Indonesia dalam menetapkan kebijakan tanggap darurat untuk mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menetapkan langkah-langkah seperti berikut ini. Mengurangi penyebaran COVID-19 dan menekan jumlah orang yang tertular, caranya dengan memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, penerapan social distancing, melarang terjadinya kerumunan masyarakat, dan mengurangi segala bentuk kegiatan yang dapat berpotensi menularkan COVID-19. Intinya, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dalam tahap ini, peran para ulama sangat signifikan. Melalui fatwa menganjurkan untuk mengambil rukhsah dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Setiap aktivitas keagamaan yang melibatkan kerumunan orang banyak, seperti salat Jumat dan jamaah rawatib dan tarawih di masjid, diarahkan untuk dilaksanakan di rumah. Melaksanakan tes COVID-19 secara massal, karena hal itu menjadi kunci dalam penanganan pandemi COVID-19 dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di seluruh negeri. Kebijakan terkait penanggulangan dampak COVID di bidang ekonomi juga menggunakan ruh fleksibilitas al-murunah. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan tujuan utama hukum Islam, maqasidul fiqhiyah, yakni tegaknya kemaslahatan, kemanfaatan, serta hilangannya bahaya, iqamatul masalih wal manafi' wa izalatul mafasid wal adrar. Pendekatan fikih sangat membantu dalam melakukan penanggulangan dampak ekonomi terjadinya pandemi COVID-19. Karena fikih mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul atau makharij fiqhiyah, dan meringankan at-taysir dalam penetapan kebijakan aplikatifnya. Kondisi pandemi saat ini berdampak signifikan terhadap ekonomi. Banyak usaha yang tidak bisa jalan secara normal sehingga mengambil kebijakan merumahkan karyawannya. Kemudian lapangan kerja informal juga terdampak langsung akibat rendahnya permintaan atau demand. Hal itu menyebabkan lahirnya kelompok fakir miskin baru
yang akan berdampak langsung pada kemampuan mereka menjalankan kewajiban finansialnya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah penyelamatan dengan memberlakukan relaksasi at-taisir terutama bagi kelompok terdampak dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Dalam konteks ekonomi, kami di Indonesia fokus dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin dan rentan. Caranya dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan, baik itu bantuan sosial berupa uang tunai maupun bantuan dalam bentuk kebutuhan bahan pokok. Kemudian juga pemberian keringanan pembayaran listrik bagi masyarakat paling bawah dengan pembebasan pembayaran tagihan selama 3 bulan, dan bagi pelanggan di atas kelompok paling bawah diberi keringanan 50% dari tagihan selama 3 bulan. Selain itu juga kami fokus untuk memastikan tersedianya berbagai kebutuhan bahan pokok, berbagai kemudahan telah diberikan termasuk mempermudah pemberian izin mengimpor berbagai kebutuhan pokok, dan hal ini mengingat pula bahwa kita telah masuki bulan Ramadan yang akan diakhiri dengan Lebaran di mana kebutuhan konsumsi bisa akan meningkat lebih tinggi. Kami juga fokus menjaga kegiatan usaha agar tidak mengalami pemburukan yang mendalam, sehingga pada saatnya nanti akan dapat cepat bergerak kembali dipulihkan. Caranya adalah melalui kebijakan pemberian stimulus fiskal, melalui insentif perpajakan, dan berbagai kemudahan lainnya. Dari sisi kebijakan moneter, dilakukan penurunan tingkat suku bunga acuan hingga mencapai 4,5%. Selain itu, dalam rangka membantu sektor keuangan, telah diambil sejumlah langkah, di antaranya memberikan kemudahan dalam melakukan restrukturisasi kredit. Hal ini termasuk memberikan bantuan pada usaha mikro dan kecil yang memiliki pinjaman dari lembaga keuangan. Relaksasi atau taisir yang diberlakukan tersebut tentu saja setelah mempertimbangkan kondisi real masyarakat yang mengalami kesulitan atau masyakkah dalam menjalankan kewajiban finansialnya akibat dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, relaksasi atau taisir yang diberlakukan tersebut harus tetap dalam koridor yang dibenarkan secara syar'i atau at-taisirul manhaji, yakni dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kesepakatan para pihak dan di sisi lain melibatkan pemerintah sebagai penanggung, sebagai kafil atas kewajiban finansial masyarakat terdampak. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawabnya menjaga kemaslahatan masyarakat, karena pemerintah harus bersikap seperti disebut dalam kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pemerintah juga terus memastikan bahwa kebijakan relaksasi tersebut betul-betul dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tertentu, misalnya orang-orang yang seharusnya tidak berhak, tapi karena adanya moral hasad, justru ikut menikmati kebijakan relaksasi tersebut. Yang demikian itu masuk kategori matlul ghani zulmun yang dapat diberi sanksi. Pemberlakuan relaksasi selektif at-taisirul manhaji sebagai salah satu landasan penetapan kebijakan nasional dalam mitigasi dampak COVID-19 dalam bidang ekonomi merupakan bagian sumbangan fikih Islam dalam mengurai permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut saya, hal yang sama dapat dilakukan juga oleh para pemimpin negara-negara Muslim yang terdampak COVID-19. Situasi pandemi seperti ini menyebabkan banyak negara mengalami dampak buruknya, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua peserta dan pengambil kebijakan dari negara-negara Muslim
untuk bersatu, saling membantu, saling bahu-membahu, membangun kerjasama, dan saling tolong-menolong, at-ta'awun wat-tanasur, sehingga kita dapat menangani pandemi ini dengan baik, dan kita juga dapat membantu negara-negara yang membutuhkan untuk segera pulih. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.